Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara mengenai suatu hal yang sangat penting, yaitu bahasa baru pada hari Pentakosta. Berapa banyak bahasa di dalam dunia ini? Menurut Anthony Gog, di dalam dunia ini ada kurang lebih 100 juta bahasa. Luar biasa, banyak sekali. Bahkan menurut perkiraan World Amanat 2005 ada urutannya 10 besar. Dan saya masukkan ada 6 besar bahasa dalam dunia ini dengan pemakaian jumlah orang yang banyak. Yang pertama bahasa Mandarin, itu 874 juta orang yang memakai. Yang kedua bahasa Inggris 514 juta. Bahasa ketiga Hindustan. Kemudian yang keempat Spanyol. Kelima Rusia. Dan ternyata bahasa Indonesia itu ada di 6. 260 juta orang yang menggunakan bahasa. Dan ternyata kita lihat bahasa itu banyak sekali. Bahasa yang kita pakai, bahasa Indonesia secara umum. Tapi ketika kita sampai Indonesia, kita melihat ada orang menggunakan dialek, yaitu Jawa, Sunda, Batak, Manado, dan sebagainya. Dan luar biasa bahasa itu. Dan kita melihat ketika hari Pentakosta itu terjadi, ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid, dikatakan maka murid itu penuh dengan Roh Kudus dan mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Mereka berkata dalam bahasa-bahasa lain, bahasa yang diberikan oleh Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Mereka adalah nelayan, mereka adalah orang yang tidak berpendidikan, mereka tidak mengerti banyak bahasa, mereka berbicara lebih banyak dengan bahasa Arab. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, dan ternyata mereka mampu berbicara di dalam bahasa yang lain. Mengenai bahasa, saya mau mengajak kita kembali dalam perjanjian lama mengenai terjadinya begitu banyak bahasa. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-11, ketika selesai namanya bencana yang terjadi, ketika air bah menghapus manusia, maka kemudian nenek moyang, yaitu Nuh dan anak-anaknya, mereka kemudian bertambah banyak. Dan ketika bertambah banyaklah, maka ayat yang pertama dikatakan adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Dan kita melihat Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika mereka itu sudah berkumpul, maka pada waktu itu sebenarnya manusia bahasanya cuma ada satu. Mereka cuma ada satu logatnya. Tadi kita tahu ada 10 juta. Dulu pertama kali logat di dalam dunia ini cuma ada satu bahasa, satu logat. Dan ketika mereka satu bahasa, satu logat, maka kemudian di ayat yang ke-6 mereka berkata, mereka kemudian mau membangun satu menara yang besar yang sampai ke langit. Perhatikan, ketika mereka satu bahasa, ketika mereka satu logat, maka gampang sekali melakukan segala sesuatu. Dan mereka rencananya akan membangun satu menara yang tinggi sampai ke langit. Kenapa menara yang tinggi sampai ke langit? Pertama, untuk mencari nama. Sebenarnya yang kedua yang paling penting adalah mereka tidak percaya dengan Tuhan. Karena Tuhan berkata, saya tidak akan kemudian menurunkan air bah lagi. Aku berikan pelangi sebagai tanda perjanjian. Tapi mereka tidak percaya Tuhan. Mereka mendirikan satu menara yang tinggi supaya mereka berpikir, nanti lain kali kalau ada air bah, mereka tidak akan hanyut, mereka tidak akan mati. Maka mereka mendirikan menara Babel itu. Dan ketika mereka berencana mendirikan menara Babel itu, lalu Tuhan berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa semuanya. Inilah baru permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Dan ayat yang ke-7 dikatakan firman Tuhan, baiklah kita turun, maka Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Roh Kudus berkata satu dengan yang lain, mari kita turun dan mengacaukan di sana. Mengacaukan apanya? Bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Maka usaha mendirikan menara Babel itu tertunda, tutup, tercerai-berai bangsa tersebut karena mereka bahasa tidak mengerti satu dengan yang lain. Bahasa mereka dikacaukan. Ada yang minta batu bata, datang bawa celurit dan dikira mau bunuh, maka terjadilah salah paham. Maka pada waktu itu terjadi kacau balau. Menara Babel tidak terjadi. Bahasa yang begitu banyak mengacau balaukan orang-orang pada waktu itu. Dan dikatakan ketika para rasul perjanjian baru ini, mereka berbicara di dalam bahasa yang sangat berbeda.
Ada orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kappadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, dan penduduk juga dari Arab. Mereka orang-orang Yahudi yang berkumpul dengan daerah dialek mereka masing-masing. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas para rasul, ternyata luar biasa. Ternyata mereka mengerti apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh para rasul. Saya mau mencoba mengkomparkan apa yang terjadi dalam perjanjian lama dengan perjanjian baru. Bahasa di Babel dan bahasa di Pentakosta. Bahasa Babel itu membuat bangsa tercerai-berai. Tapi ketika Pentakosta, bangsa dipersatukan. Ketika Babel terjadi, bahasa mereka tidak mengerti. Tapi ketika di Pentakosta, semua orang mengerti. Oleh karena itu kita melihat ketika Pentakosta itu terjadi, maka sebenarnya ini adalah pemulihan bahasa. Ketika Babel terjadi kutuk terhadap bahasa manusia, manusia tidak mengerti satu dengan yang lain, tercerai-berai. Tapi ketika Pentakosta ini, ketika Roh Kudus turun, maka bahasa diperbaharui, bahasa kemudian dibenarkan oleh Tuhan. Bahasa kemudian menjadi satu hal pemersatu, bahkan mengerti akan arti firman Tuhan. Ketika hari Pentakosta ini, maka banyak orang berkata murid-murid itu berbahasa roh, dan kemudian gereja meneruskannya dengan mengajarkan berbahasa roh. Yang saya mau ajak kita lihat mengenai penurunan pengajaran daripada bahasa yang disampaikan oleh para pemimpin gereja. Khususnya hari ini juga kita melihat mengenai bahasa yang begitu banyak. Bahasa yang sudah diperbaharui, bahasa yang sudah ditebus di Pentakosta itu, dan kemudian dimengerti. Kita melihat ketika Paulus berbicara mengenai bahasa roh, dia banyak berbicara pada gereja Korintus. Karena gereja Korintus kebanyakan gereja jemaatnya waktu itu berbahasa roh. Maka Paulus berkata di 1 Korintus pasal 14 ayat 23, jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang tidak beriman, tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Paulus tidak setuju mengenai bahasa roh itu dipakai di dalam ruang ibadat seluruhnya. Karena itu akan membuat orang berpikir negatif. Ketika semua jemaat berkumpul, semua orang menggunakan bahasa roh, maka kemudian nanti Paulus berkata, nanti kalian dikirain gila. Makanya Paulus menasihati dengan panjang lebar mengenai bahasa roh. Mungkin Anda bertanya kepada saya, apakah Pak Clark percaya bahasa roh? Saya percaya bahasa roh, karena itu memang ada di dalam Alkitab, karena itu memang diceritakan dalam 1 Korintus 14. Maka Paulus menjelaskan di 1 Korintus 14 ayat 22, karena itu karunia bahasa roh adalah tanda. Perhatikan, itu adalah tanda. Tanda bukan untuk orang yang beriman, tapi untuk orang yang tidak beriman. Perhatikan, jadi Paulus mau menekankan bahasa roh itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman, sedangkan nubuat itu adalah tanda untuk yang bukan untuk orang yang tidak beriman, tapi untuk orang yang beriman. Jadi kebalikannya. Maka Paulus menekankan hati-hati dalam menggunakan bahasa roh. Bahasa roh itu adalah tanda untuk orang yang tidak beriman. Apa artinya tidak beriman? Apa bukan untuk orang yang tidak percaya? Enggak. Tapi memang bahasa roh itu dipakai untuk kemudian orang yang sedang mengalami sesuatu masalah pergumulan yang sulit, yang dia tidak bisa kemudian melakukannya. Makanya ketika dia berdoa, siapa yang berkata-kata dalam bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya, Paulus menekankan ketika engkau berbahasa roh, engkau harus ingat engkau membangun dirimu sendiri, bukan untuk orang lain. Apa artinya tanda untuk orang tidak beriman dan untuk membangun diri sendiri? Karena kalau kita mau lihat dengan konteksnya, bahwa ketika orang beriman, mereka mengalami pergumulan iman, mereka sedang down, mereka mengalami masalah, mereka menghadapi kesulitan yang sulit, mereka tidak mampu lagi berdoa dan kemudian berkeluh kesah di hadapan Tuhan. Maka Roma 8 ayat 26 dikatakan, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan.
Makanya ketika orang percaya menghadapi kesulitan, kesusahan, pergumulan, kesulitan, dan dia tidak bisa berdoa lagi, dia berkeluh kesah lagi, maka saat itulah Roh Kudus membantu dia kemudian untuk berdoa, berkeluh kesah di hadapan Tuhan dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Itulah untuk membangun, menguatkan pribadi orang percaya itu, supaya imannya boleh kembali naik, supaya imannya boleh kembali tumbuh ketika mereka menghadapi kesulitan, pergumulan di dalam kehidupan ini. Tapi saya ingin katakan pada Bapak Ibu, apa yang terjadi di hari Pentakosta sebenarnya bukan bahasa roh. Yang saya ingin katakan ada perbedaan dalam bahasa Indonesia, walaupun dalam bahasa Inggris itu gladiola, bahasa Yunaninya ada, kemudian Inggris menerjemahkan speak tongue. Tapi dalam Indonesia saya mau memberikan satu pengertian, yaitu ada perbedaan dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dengan 1 Korintus 14 yang dijelaskan oleh Paulus mengenai bahasa roh. Apa yang terjadi di dalam Pentakosta? Kita sebut itu sebagai bahasa lidah. Dan apa yang dijelaskan oleh Paulus dalam Korintus itu adalah bahasa roh. Bahasa lidah dan bahasa roh itu berbeda. Apa bedanya? Saya berikan beberapa hal. Yang pertama, bahasa lidah dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua merupakan satu fenomena. Apa itu fenomena? Sesuatu yang terjadi sekali dan tidak terulang lagi dua kali. Perhatikan, Pentakosta hanya terjadi sekali dan tidak terjadi lagi di dalam Alkitab. Alkitab tidak mencatat terjadi Pentakosta yang kedua, ketiga, ketusnya itu terjadi dalam Alkitab. Walaupun ada pendeta mengatakan, oh ini gerakan Pentakosta yang kedua, ketiga. Kita melihat Alkitab tidak mencatat mengenai gerakan Pentakosta terjadi kedua, ketiga, karena itu fenomena. Dan kalau kita melihat mengenai bahasa roh, 1 Korintus 14, itu bahasa roh itu terjadi terus-menerus di dalam gereja, dilakukan oleh gereja setiap minggu, setiap kali beribadah, dan merupakan masalah dalam gereja di Korintus. Makanya Paulus menegur, Paulus mengingatkan, memberitahu kepada mereka mengenai cara memakai bahasa roh supaya tidak terjadi perpecah belahan. Yang kedua, Kisah Para Rasul bahasa lidah itu adalah berkaitan dengan penginjilan kerajaan Allah. Kita lihat pasal yang kedua, ayat yang kedua hingga yang ke-6. Ketika terjadi, maka orang-orang akhirnya mengerti firman Tuhan dan mereka datang. Tapi ketika kita melihat bahasa roh itu berkaitan dengan ibadah. Ayat kedua, ayat yang ke-9 dari 1 Korintus pasalnya yang ke-14. Dan kita melihat bahasa lidah, itu semua orang berbahasa lidah. Para rasul berbahasa lidah, para murid yang lain berbahasa lidah, termasuk Maria yang berkumpul berbahasa lidah. Tapi kita lihat, Bapak dan Saudara sekalian, ketika orang-orang berkumpul, mereka tidak semua berbahasa lidah. Ada yang datang dan mereka tidak bisa berbahasa lidah. Bahkan sekarang ada juga gereja mengajarkan berbahasa roh, bahasa roh, bahasa roh. Tidak semua orang berbahasa roh. Diajarkan. Kemudian ketika para rasul itu berbahasa lidah, mereka ketika berbicara dimengerti oleh orang-orang yang di bawah. Bahkan mereka berkata, ini mereka kok berbicara dengan dialek kami. Kami orang-orang Parsia, Mesopotamia, Asia, dan juga Arab, Mesir, kok mereka berbicara dengan dialek kami? Mereka malah bingung orang-orang yang di bawahnya. Tapi ketika orang berbahasa roh dalam gereja, itu tidak dimengerti. Makanya Paulus berkata, ketika engkau berbahasa roh, engkau harus ada penterjemahnya, supaya orang mengerti apa yang engkau katakan. Dan kemudian bahasa lidah itu tidak perlu dipenterjemah, dan bahasa roh itu pun penterjemah. Dan kemudian kita melihat Kisah Para Rasul, ketika para rasul berbahasa lidah, maka semua orang terharu ketika mereka mendengar khotbah yang terjadi. Tapi ketika kita melihat apa yang terjadi dalam bahasa roh, 1 Korintus 14, orang mengira orang yang berbahasa roh itu adalah orang yang gila. Bahasa yang terjadi di Kisah Para Rasul hari Pentakosta itu adalah bahasa yang luar biasa terjadi, di mana para rasul mengalami satu mukjizat. Mereka berbahasa yang dimengerti oleh orang-orang. Dan sekarang gereja kebanyakan mengejar bahasa itu, namanya bahasa roh. Tapi saya ingin katakan kepada Bapak Ibu dan saudara sekalian, saudara-saudara kalian, bahasa apa yang paling baik yang harus kita kejar? Yang saya ajak kita adalah bahasa kasih. Bahasa kasih itu, karena kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah,
dan mengenal Allah. Kata Yohanes 1 ayat 4, pasal 4 ayat yang ketiga. Bahasa yang paling umum, yang bisa diterima oleh semua orang adalah bahasa kasih. Mengasihi, mengasihi. Itulah yang diajarkan oleh Kristus kepada kita semua. Supaya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, apa tanda pertama seseorang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ada buah-buah roh. Yang pertama adalah kasih. Yang paling utama adalah kasih. Bahkan di 1 Korintus pasal 13 dikatakan, iman, pengharapan, dan kasih. Maka tinggal kasih yang paling utama. Saudara sekalian, kasih ada satu bahasa yang harus kita bawa di hari Pentakosta ini. Bahasa kasih kita berikan kepada orang-orang yang ada di luar sana. Ada seorang anak muda, namanya Cameron Townsend. Dia tinggalkan negaranya. Kemudian dia pergi ke Guatemala dan melayani orang-orang di sana, orang-orang native di sana. Tapi dia nggak bisa berbahasa native. Orang-orang Indian pada waktu itu, suku Coquipel. Suku Coquipel kemudian bertanya kepada Cameron dengan satu pertanyaan. Karena apa yang Cameron beritahu kepada mereka, kadang-kadang mereka mengerti. Mereka bertanya kepada Cameron, if your God is so great, why doesn't he speak in my language? Jikalau Tuhanmu itu besar, kenapa dia tidak berbicara di dalam bahasa saya? Ini yang menegur Cameron Townsend. Dia datang dengan segala harapan, keinginan supaya banyak orang datang percaya kepada Tuhan. Tapi dia tak ada satu masalah yang sangat penting, yaitu bahasa, komunikasi. Makanya Cameron Townsend menghabiskan waktu 17 tahun belajar bahasa Coquipel ini, native yang ada di sana. 17 tahun. Dan dialah yang menerjemahkan bahasa Alkitab ke dalam suku tersebut. Dan inilah yang memotif, adalah dasar motif dari pendirian Wycliffe Bible Translator dari Cameron Townsend ini. Seorang yang belum belajar akan bahasa orang lain. Tapi apa yang mendasari bahasa Cameron Townsend ini? Bahasa kasihnya kepada orang tersebut, suku tersebut, orang-orang di sana. Jikalau Cameron tidak punya bahasa kasih, dia akan tinggalkan tempat itu karena dia tidak mengerti. Tapi dia rela habiskan waktu 17 tahun untuk belajar bahasa mereka, supaya mereka boleh mengenal bahasa Allah yang sesungguhnya, itu bahasa kasih. Ketika Pentakosta itu turun ke atas para rasul, maka para rasul diberikan satu beban, misi untuk membawa orang-orang kepada Tuhan. Itulah bahasa yang paling penting sebenarnya ketika hari Pentakosta ini. Ketika Roh Kudus turun ada di dalam hatimu, apa yang paling utama tanda seseorang punya buah-buah roh itu kasih yang paling utama, bahasa kasih. Sudahkah kita punya bahasa kasih dalam kehidupan kita? Melihat masih banyak orang yang belum mengenal Tuhan di dalam keluarga kita, papa, mama, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak, tetangga, teman di pabrik, di sekolah, dimanapun kita berada. Sudahkah Roh Kudus itu kemudian menggerakkanmu sehingga engkau punya bahasa kasih bagi orang-orang di sekitar? Pada momen Pentakosta ini boleh mengingatkan kita bukan bahasa lidah, bukan bahasa roh, tapi satu bahasa yang paling penting, yaitu bahasa kasih yang harus kita nyatakan di tengah-tengah dunia